Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi washabihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimat rahimakumullah. Di kesempatan siang hari ini saya akan mengupas sekilas tentang hukum yang berkaitan dengan puasa bagi seorang perempuan yang terjadi menstruasi atau mengalami yang sedang haid. Maka diantaranya tidak diperbolehkan puasa. Pada masa haid, seorang perempuan haram berpuasa. Imam Harumain memberikan alasan bahwa keluarnya darah haid akan membuat fisik seorang perempuan menjadi lemah. Demikian juga dengan puasa akan menyebabkan fisik seseorang menjadi lemah. Jika seumpama seorang perempuan yang haid diwajibkan berpuasa, maka akan ada dua perkara yang menyebabkan fisiknya menjadi sangat lemah. Oleh karena itu, syariat mengharamkan berpuasa bagi seorang perempuan yang haid. Di sini ada keterangan ini dikutip di dalam sebuah kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, atau yang dengan kitab Asyarwani. Bismillahirrahmanirrahim. Qalahul imam wal awja' annahu ma'qulul makna. Menurut kaul al-wajah bahwasanya pernyataan haramnya seorang perempuan melaksanakan ibadah puasa itu adalah ma'qulul makna, artinya logis maknanya. Sudah jelas begitu. Jelasnya apa? Dari pernyataan adanya kemungkinan dua perkara yang menyebabkan fisik seorang wanita itu lemah. Yang pertama karena faktor tidak makan, berpuasa, faktor berpuasanya. Yang kedua faktor menstruasinya. Dua perkara ini yang menyebabkan dan menjadikan alasan seorang perempuan tidak diperbolehkan puasa. Li'anna khurujad dami mud'ifun, karena sesungguhnya keluarnya darah itu melemahkan fisik. Wasawmu yud'ifu aidan, sementara puasa juga melemahkan fisik, karena sudah satu hari tidak makan, tidak minum, dan juga menjaga hal-hal yang muftir, yang menyebabkan batalnya puasa. Ini sebetulnya suatu pekerjaan yang butuh energi. Falau umirat bisawmi lajtama 'alaiha mud'ifani. Seandainya atau jikalau perempuan yang sedang menstruasi itu umirat bisawm, diperintah atau diwajibkan juga melakukan puasa, lajtama 'alaiha mud'ifani, niscaya akan berkumpul dua perkara yang melemahkan fisik perempuan tadi. Seterusnya, seorang perempuan
yang ingin berpuasa di bulan Ramadan secara utuh, maka diperbolehkan baginya untuk mengkonsumsi pil penunda haid, agar supaya haidnya tidak datang di tengah bulan Ramadan setelah berkonsultasi dengan dokter dan tidak akan membahayakan dirinya. Jadi kalau mau puasanya utuh 1 bulan, tidak tidak ada yang harus diqodoi, maka sebaiknya berupaya sebelumnya itu mengkonsumsi pil penunda haid. Ini boleh kalau niatnya mau melaksanakan ibadah puasa secara utuh 1 bulan. Jadi boleh, asal konsultasi dulu ke dokter. Kalau dokter sudah memberikan atau merespon atau memberikan nasihat kepadanya, sudah memperbolehkan untuk mengkonsumsi pil tersebut, boleh. Keterangan di sini ada di dalam kitab Asyiatul Jamal. Bismillahirrahmanirrahim. Tastamilu hububa tamna'ul 'adata 'anil nisa'i aw ta'akhkharaha an waqtiha falyajuzu istimaluha waqtal hajji faqat khaufan minal 'adati. Di sini perempuan mengkonsumsi pil penunda haid agar supaya bisa melaksanakan ibadah puasa secara utuh 1 bulan, maka hukumnya boleh. Atau seorang perempuan yang mau melaksanakan haji, yang mau haji ataupun umroh, mengkonsumsi pil penunda haid itu boleh. Tapi kayaknya harganya lumayan mahal, sebab orang perempuan yang sedang haid juga tidak diperbolehkan tawaf dan sa'i atau umroh dan haji. Sehingga kalau mau sempurna melaksanakan ibadah tawaf, sa'i, haji, umroh itu juga konsekuensinya ya harus tidak datang bulan. Yang ketiga, seorang perempuan yang haid haram berniat akan melakukan puasa dan meneruskan puasanya. Contoh meneruskan puasa, seorang perempuan yang berpuasa dan kemudian keluar darah haid pada waktu zuhur, maka puasanya batal. Dalam arti ia haram meneruskan puasanya. Meskipun demikian, ia tidak wajib makan dan minum setelah itu. Jadi maksudnya ini kalau seorang perempuan yang haid di bulan Ramadan, datang menstruasi siang hari, haram berniat meneruskan puasanya. Yang meneruskan puasanya ini kemudian keluar darah haid pada waktu zuhur misalnya, maka puasanya batal secara otomatis pada hari tersebut harus diqodho puasanya. Jika datang pada waktu zuhur, maka juga tidak diperbolehkan
atau tidak wajib makan dan minum. Dari duhur sampai maghrib itu tidak wajib makan dan minum. Jadi juga harus dianjurkan juga menahan. Ini keterangan di dalam kitab Hasyatul Jamal juz 1 halaman 239. Wa yahrumu, ini marutnya seperti ini. Wa yahrumu 'alaiha as-shaumu ibtida'an bi an tashra'a fi as-shaumi wa hiya haidun wa dawaman. Bi an yatrukuha al-haidu wa hiya sha'imatun fayahrumu 'alaiha istimraruha fihi bi an tulahid anha fi shaumin wa annaha tatimuhu bihilafi ma laula hadatil khuruj minhu aw lam tulahid syai'an wal hurmatu fi suratin wa adamiha fi surataini wa fi ain shin alami qasim al-wazi ma nasuhu. Di sini ada simbol ya, simbol ain shin. Ain shin ini istilah di dalam kitab fikih adalah sebuah simbol oleh ulama yang dipergunakan untuk mempersingkat dalam segi penulisan dengan menggunakan simbol huruf hijaiyah, salah satu dari huruf hijaiyah. Ada sebagian ulama yang sudah masyhur, sudah terkenal namanya, sudah ulama besar, maka di dalam kitab, sebagian kitab-kitab karya-karya yang agak besar, kitab besar, ini menggunakan simbol, contohnya di sini ain shin. Maksudnya di sini ain, kalau simbolnya ain shin seperti ini, biasanya penulis ini mengutip dari Imam Ali Asy-Syibramulisi, yaitu dengan nama lengkapnya Nuruddin Abu Dibya Ali bin Asy-Syibramulisi. Jadi banyak simbol-simbol yang digunakan oleh ulama di dalam kitab fikih itu seperti haklam, seperti mim, ro, itu harus mengenal rumus dulu, mengenal simbol siapa yang dimaksud. Ya, maka di sini ini contoh dari simbol yang dimaksudkan adalah Imam Ali Ibnu Qasim yang memberikan pernyataan seperti tadi itu, bahwasanya seorang perempuan yang haid haram berniat akan melakukan puasa dan meneruskan puasanya. Nah, kemudian yang terakhir atau yang keempat, seorang perempuan yang mengetahui ada darah yang keluar kemudian niat akan berpuasa, maka hukumnya dirinci sebagai berikut. Perempuan mengetahui ada darah yang keluar, kemudian niat akan berpuasa, maka hukumnya dirinci. Ini yang harus bagi kaum wanita atau shaimah. Kalau terjadi di bulan puasa ada darah keluar, maunya niat akan berpuasa, maka hukumnya dirinci atau ditafsil,
Yang pertama, apabila ada persangkaan yang keluar, apabila ada persangkaan yang kuat bahwa darah tersebut adalah darah fasad, atau belum ada kejelasan mengenai status darahnya, dan memang pada kenyataannya darah tersebut adalah darah fasad, maka hukumnya puasanya adalah sah. Kita harus bisa membedakan ya, mana yang darah fasad, mana yang darah haid. Jadi seorang ibu, seorang perempuan atau wanita, ini yang harus diperhatikan betul adalah jenis-jenis darah atau status darah. Karena darah fasad itu tidak termasuk darah haid. Sementara darah haid itu keluarnya dari pangkal rahim. Sedangkan darah fasad itu keluarnya dari kisaran atau seputaran area mulut rahim atau bibir atau agak mengeluarlah. Sedangkan darah haid itu bersumber atau datanya munculnya dari pangkal rahim, agak dalam. Kalau mau ngecek apakah ini termasuk darah fasad atau darah haid, biasanya pakai pipa, pakai pipe yang agak lunak lah, tapi pipe misalnya pipe kecil, anggaplah ini atau misalnya mau ngecek darah, ini selang atau pipa peralon kecil, masukkan ke dalam vagina. Masukkan ke dalam vagina. Ini kalau namanya pipa, ini ada lubang lah. Kalau ini darahnya masuk ke dalam pipa ini, berarti ini darah haid. Darah yang keluar itu darah haid. Tetapi kalau darah yang berlumuran ini di luar-luar ini, di luar-luar selang ini, itu namanya darah fasad. Berarti tidak keluar dari pangkal. Nih, ibu-ibu harus tahu ini. Aku semua darah dianggap haid semua tuh. Ini penting ya, catatan itu. Terus apabila ada prasangkaan yang kuat bahwa darah tersebut adalah darah fasad, atau belum ada kejelasan mengenai status darahnya, apakah itu darah fasad, apa darah haid. Darah fasad dan istiadah sebetulnya hampir sama. Cuman kalau istiadah itu kaitannya dengan terjadinya atau datangnya darah di masa-masa suci, datang suci, tidak tepat pada masanya, tidak menempati masa kebiasaannya. Biasanya darah fasad kalau memenuhi kriteria rumus-rumus, tidak memenuhi kriteria rumus-rumus haid. Sementara dan memang pada kenyataannya darah tersebut adalah darah fasad, maka hukumnya puasanya adalah sah. Jadi kalau tadi itu ngecek darah itu, memasukkan sesuatu, memasukkan benda ke lubang yang nembus, ini batal puasanya. Ya, karena ini kepentingan mencari kemaslahatan, maka
ya batal, tetap batal puasanya pada saat memasukkan benda tadi ke dalam lubang. Karena itu lubang yang dimaksudkan itu vagina atau kubul. Kode, kode. Puasanya itu kode. Tapi jangan makan, tetap menahan, tahan. Sampai terbenam matahari. Kurang lebihnya mohon maaf, sebetulnya banyak. Yang mau disampaikan agak penting, terutama kepada kaum ibu-ibu, sebetulnya banyak. Karena waktu atau durasi yang disediakan oleh tim media ini terbatas sekali, maka sedikit saja sekilas ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.